Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi IPA kelas 9, yaitu bab sistem reproduksi pada manusia. Pada sistem reproduksi manusia, kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita, dan bagaimana proses terbentuknya suatu janin. Yang pertama mengenai sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Nah, sistem reproduksi pria ini terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Yang pertama ada testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Kemudian ada skrotum, ini adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Kemudian ada tubulus seminiferus, ini adalah saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat ada sel interstisial, yaitu sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Ada sel Sertoli, yaitu sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Yang keenam ada penis. Penis ini adalah alat kopulasi. Kemudian ada vasa deferentia, ini untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ada ductus epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Ada kantong sperma, yaitu tempat menampung sperma, dan yang terakhir ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Ini menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak untuk sperma. Nah, ini adalah gambar dari alat reproduksi pria. Di sini ada kantong kemih, kemudian di sini adalah vasa deferentia, di sini uretra, di sini adalah penis, kemudian ini ada skrotum, ada testis, ada ductus epididymis, ini anus, di sini kelenjar prostat, ini saluran ejakulasi, dan ada vesikula seminalis. Berikutnya ada sistem reproduksi pada wanita. Nah, pada wanita ini terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium ini mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba Fallopi. Kedua saluran telur ini bermuara pada uterus atau rahim. Nah, leher rahim atau cervix ini berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Nah, ini adalah gambar dari alat reproduksi pada wanita. Di sini adalah ovarium, kemudian ada pembuluh darah, ada tuba Fallopi, ada uterus, ada cervix, dan ada vagina. Nah, untuk proses fertilasi atau pembuahan, jadi ketika ovum ini telah matang, maka ovum akan dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Nah, proses pelepasan ovum dari ovarium ini disebut dengan proses ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi atau saluran telur, maka ovum akan dibuai oleh sperma. Nah, proses pembuahan ovum oleh sperma ini yang disebut dengan fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang akan masuk ke dalam ovum. Nanti inti sperma ini akan bergabung dengan inti ovum. Kemudian, jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, maka sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Nah, ini ya, jadi ini ada banyak sperma yang dia akan masuk ke dalam ovum, tapi hanya akan ada satu sperma yang masuk sampai ke inti ovumnya. Jadi ketika sudah ada satu sperma yang masuk, maka sperma yang lain tidak dapat menembus. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan embrio. Jadi hasil pembuahan ovum ini disebut dengan zigot. Nah, zigot ini nanti akan terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot ini akan membelah terus-menerus secara mitosis untuk membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Nah, perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus ini membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio ini akan mencapai uterus. Dan pada hari ketujuh, embrio ini akan menempel pada dinding uterus. Nah, ini adalah gambar proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel di dinding uterus. Jadi ini ada proses ovulasi ya yang pertama, kemudian di sini ada
fertilisasi, pembuahan, kemudian dia nanti terbentuk zigot. Nah, zigotnya ini nanti akan membelah menjadi 2 sel, 8 sel, kemudian menjadi embrio, dan selanjutnya embrio ini nanti akan menempel pada dinding uterus. Nah, setelah hari ke-12, maka akan terbentuk lapisan luar atau ektodermis, dan lapisan dalam yaitu endodermis pada embrio. Kemudian akan terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Nah, ini adalah proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus sampai terbentuk lapisan embrio. Ini yang pada hari ke-7. Kemudian ini adalah hari ke-9 dan di hari ke-16 ini dia sudah ada ektodermis, mesodermis, dan endodermis. Nah, pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa ini telah mulai terlihat dan plasenta ini juga telah terbentuk. Kemudian setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta ini terbentuk, maka ini dikenal dengan janin atau fetus. Ini ya, ini minggu ke-4, ini minggu ke-7, dan ini minggu ke-13. Nah, untuk tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, jadi dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian ini juga orang dewasa tapi sudah lansia. Nah, untuk siklus haid, jadi sejak masa pubertas sekitar umur 10-15 tahun, tubuh wanita ini mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon ini akan mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan menjadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Nah, ini minggu pertama ada proses menstruasi, kemudian di minggu ketiga di sini ada ovulasi. Atau lebih detailnya, jadi pada minggu pertama, lapisan rahim ini akan luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Pada minggu kedua, lapisan rahim ini akan menembal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Kemudian pada minggu ketiga, telur yang matang ini akan lepas dari indung telur dan telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur, yaitu oviduk atau tuba falopi. Kemudian di minggu keempat, jika telurnya ini telah dibuahi, maka dia akan tertanam atau implantasi di dalam dinding rahim. Sebaliknya, jika telur itu tidak dibuahi, maka akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Nah, siklus haid ini berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Kemudian ada proses ejakulasi. Nah, pada alat reproduksi pria, spermatogonia ini akan matang menjadi spermatid. Nah, spermatid yang matang ini akan menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas sekitar umur 12-16 tahun. Nah, sperma ini dapat bergerak kaya akan DNA dan memiliki kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Nah, sperma ini akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi, di mana ejakulasi ini adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Nah, cairan yang diejakulasi ini adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Nah, ada beberapa kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama ada gonorea, yaitu penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada chlamydiasis, penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Ada penyakit sifilis, yaitu penyakit raja singa. Ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ada herpes genitalis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Ada candidiasis, yaitu keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril, serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya.
Yang ketiga, tidak menggunakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Yang keempat, mengenakan pakaian dalam yang berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri. Kemudian yang kelima, tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi untuk terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.